Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh beribadah kepada Dia, Allah yang hidup. Dan kita juga akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-9. Ayat pertama saya akan membaca, ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Demikian selanjutnya kita akan baca satu perikop ini, bagaimana orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasa mereka, supaya tidak menyombongkan diri manakala nanti mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian itu. Ayat yang pertama, Ulangan pasal 9. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang berkota dan yang bertanya kepada orang berkata, siapakah yang berkota menghadapi orang kata? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan tengkuk. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini suatu peringatan yang sangat penting sekali. Karena apa? Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel dan juga seluruh umat manusia, bahwa kecenderungan untuk menyombongkan diri itu ada. Ya, kecenderungan untuk menjadi sombong sangat besar sekali dan bisa melupakan Tuhan. Ya, keberhasilan seringkali bisa menjadi jebakan Batman ya. Bangsa yang akan mereka hadapi bangsa yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat nanti perjalanan bangsa Israel itu, diingatkan kembali bahwa mereka pernah gagal untuk masuk ke tanah perjanjian karena memang mereka melihat bangsa itu, musuh itu besar, bangsa enak, bangsa kenamaan yang hebat luar biasa, dan akhirnya melalui itu mereka gagal mempercayai Tuhan. Dan kemudian Tuhan putar lagi perjalanan mereka sehingga 40 tahun berada di padang gurun itu. Tetapi kali ini bekerja Tuhan yang akan mengalahkan musuh-musuh. Di ayat 3 berkata begini, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Yang pertama, dengan firman itu mereka harus percaya dengan Tuhan sendiri, bahwa Tuhan memimpin mereka. Dan ketika Tuhan minta mereka menyeberang, mereka harus menyeberang. Ketika Tuhan minta mereka untuk berperang, harus berperang. Tetapi yang membawa kepada kemenangan itu adalah Tuhan sendiri. Ya, pertama harus diingat bangsa itu masuk nanti karena Tuhan, perbuatan Tuhan, ya, hebat, ya. Tetapi kita berkata, wah puji Tuhan, Tuhan menolong saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan memakai saya, ya, Tuhan yang memberikan kemenangan. Ya, pertama kita harus ingat itu. Dalam segenap perjalanan hidup kita ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang berjanji bahwa Dia
menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang berjanji bahwa rancangannya bagi kita adalah rancangan yang besar, kota yang berkubu, orang-orang yang tinggi besar. Dan Tuhan katakan, Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di ayat 4 berkata begini, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah. Karena jasa-jasakulah. Ini artinya apa? Waspada, jangan menyombongkan hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Di ayat 4 dan 5 ini dijelaskan ya. Tetapi karena kefasikan bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Karena berhala, ada dewa-dewa yang mereka sembah. Mereka tidak menyembah Allah, ya. Dan dikatakan karena kefasikan, jadi mereka hidup dalam kefasikan, ya, tidak takut akan Tuhan. Nah, di bagian lain berkata begini, setelah genap kedurjanaan bangsa-bangsa itu, bangsa-bangsa Kanaan, kedurjanaan, jadi hidup yang Israel itu umat pilihan loh. Maka disayang oleh Tuhan, dan demi sayangnya kepada umat Israel terus mengabaikan bangsa-bangsa lain. Tidak, bangsa-bangsa lain tidak akan diabaikan oleh Tuhan, tapi bangsa-bangsa yang hidupnya fasik itu yang diselesaikan oleh Tuhan. Dan bangsa Israel hanya alat di tangan Tuhan. Jadi Tuhan pakai bangsa Israel untuk menghalau bangsa-bangsa fasik itu, atau menghabisinya, bahwa kamu hebat, kamu spesial di mata Tuhan, kamu luar biasa sehingga kamu bisa masuk ke tanah perjanjian. Enggak, Tuhan bilang, aku tahu kamu berkali-kali kamu mengecewakan, membuat aku gusar, kan gitu. Kalau kita nanti lihat ayat-ayat di bawah itu dipertunjukkan mulai dari perjalanan awal Musa naik ke gunung mendapat 2 loh batu itu, kemudian umat itu sudah menyembah berhala. Musa marah lagi di sana, melemparkan loh batu itu yang sudah ditulis oleh Tuhan. Ada berkali-kali. Nah, di bagian selanjutnya nanti kita lihat riwayat tentang kemurtatan di Horeb itu, ya, dijelaskan. Jadi sebenarnya kalau berkata, oh Tuhan berikan tanah, karena tanah perjanjian itu tanah Kanaan, karena keistimewaan, kehebatan bangsa Israel, ya karena kebaikan mereka. Enggak bisa, enggak. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi satu hal, kenapa Tuhan yang akan punya tempat itu? Nah, kalau kita lihat sekarang tempat itu sedang dalam persoalan pergumulan, ya firman Tuhan ya dan amin itu pasti harus dipegang oleh bangsa Israel, karena tanah itu adalah tanah yang diberikan Tuhan sendiri. Nah, semua dunia ini milik Tuhan, ya, tanah ini semua milik Tuhan. Tuhan memberikan kepada satu bangsa itu kedaulatan Tuhan, ya, tanpa mengabaikan yang lain tentunya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya adalah bangsa-bangsa itu adalah hidup dalam kefasikan. Karena kefasikan mereka lah Tuhan kamu. Ada orang-orang yang hidup mulai berjuang menjaga hidup kudus supaya dia layak di hadapan Tuhan. Mana bisa orang menjaga hidup kudus secara sempurna? Ya, manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi membutuhkan belas kasihan Allah saja. Ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, ya, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang menyombongkan diri, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat diingatkan bahwa gaya hidup bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah perjanjian itu, melihat kelakuan bangsa Israel, melihat imannya bangsa Israel nggak layak, nggak masuk. Berkali-kali mereka kecewa sama Tuhan, berkali-kali mereka kecewa kepada Musa sebagai seorang pemimpin, berkali-kali mereka mengingkari firman Allah, berkali-kali mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Jadi mereka bangsa yang tegar tengkuk. Bagaimana mereka akan masuk ke tanah perjanjian? Karena usaha, janji Tuhan itu sendiri, ya, janji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Tuhan memperingatkan dalam bagian ini, Ulangan pasal 9, sedikit lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Ada sesuatu yang penting yang disampaikan Musa kepada mereka, ya. Musa menyampaikan firman Allah kepada mereka, memberitahukan supaya mereka jangan melupakan Tuhan, jangan sombong, jangan berkata ini karena kami, ini karena yang memberikan jalan keluar atas pergumulan kita. Ada Tuhan yang menyembuhkan kita. Jangan berkata, oh saya sembuh karena ke dokter, saya sembuh karena obat. Obat kalau tidak diberkati Tuhan, saudara tidak akan sembuh. Ya, jadi obat itu hanya alat di tangan Tuhan. Dan yang terutama kita lihat ini pekerjaan Tuhan. Kita mau terus menyembah Tuhan. Dan ketika kita mengalami berkat-berkat itu, jangan kita berkata ini karena aku, ini karena aku. Jangan menyombongkan diri. Tetapi kita mau berkati kita. Mari kita masuk dalam doa-doa kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, kita bawa kepada Tuhan. Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan berdoa bersama-sama.